Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Aina wasalna? Tasi ولقد من الله فيجب على العمل على تصفية الإسلام مما ألصق به. Ini. طيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجب العمل على تصفية الإسلام مما ألصق به. Maka ahlu sunnah wal jamaah wajib beramal di atas Islam yang murni. Ya, artinya wajib dia memurnikan agama Islam. Mimma ulsiqa bih, dari perkara-perkara yang disematkan ke dalam agama Islam yang mereka adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Wa mimma laisa minhu, dan juga dari perkara yang bukan asalnya dari agama Islam. Wa tarbiyatun nash'il muslim 'ala al-islamil haqqil mustasqa aw mustaqa minal naba'id safi. Dan juga wajib kita mentarbiyah, mendidik anak-anak yang muslim di atas agama Islam yang hak. Di atas agama Islam yang hak. Bagaimana agama Islam yang hak? Itu adalah agama Islam yang al-mustaqa minan nabai safi, yang diambil dari sumber yang murni. Ini wajib, ikhwan. Ya. Kita didik anak-anak kita, kita didik adik-adik kita, kita didik keluarga kita dengan ajaran Islam yang murni. Ini perkara wajib, yang tidak ada khurafat di dalamnya, yang tidak ada kebid'ahan di dalamnya, yang tidak ada perkara-perkara yang mengotori agama Islam. Apa sumber agama yang murni itu? Yaitu adalah kitabullah wa sunnatu rasulih SAW, dan sunnah rasul. Jadi sumber agama yang murni adalah Al-Quran, sunnah, wafqa fahmi salafil ummah, sesuai dengan pemahaman para salafus salih. Inilah nih garis yang ini nih, wafqa fahmi salafil ummah, pembeda kita dengan ahlul bid'ah. Karena kalau kita lihat para ahlul bid'ah ini, orang-orang yang mereka menyematkan diri mereka kepada agama Islam, atau mereka Islam, mereka Muslim, menyematkan beberapa ajaran mereka kepada Islam padahal bukan dari Islam. Kalau kita perhatikan mereka, ajaran-ajaran yang mereka sandarkan ke dalam agama Islam, mereka pakai dalil enggak? Pakai. Mereka menggunakan dalil. Sampai sebagaimana kemarin kita katakan, orang yang menolak sunnah aja mereka menggunakan apa? Dalil. Ya. Orang-orang ingkaru sunnah, yang mereka menolak sunnah, mereka tidak percaya kecuali kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada Al-Qur'an, tidaklah percaya kepada Al-Qur'an, dan mereka menolak sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga punya dalil. Mereka tolak hadis, punya dalil. Dalilnya apa? Dalilnya adalah perkataan Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Qur'an. Menolak hadis berdalil dengan hadis. Min a'jabil ujab, min asyaddi jahl. Ini merupakan keajaiban yang sangat ajaib dan kejahilan yang sangat jahil, yaitu adalah orang-orang ingkar sunnah. Nah, ya mereka paling bingung cara sholat bagaimana, cara haji bagaimana. Ya, kemarin kita jelaskan kan? Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u
Ya ayyuhalladzina amanu gimana? Irka'u ma'ar raki'in. Ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Berarti salatnya ruku' doang. Allahu Akbar. Ruku' begitu. Enggak tahu sampai kapan. Iya, namanya kaifiyah salat dijelasin di mana? Hadis. Ini dalilnya shalah ini adalah kata yang masih apa? Mujmal. Mana kita jelaskan ya. Dia jadi mubayyan, jadi bayyin ba'da at-tabyin. Ini udah ngerti mereka ini. Udah belajar fikih soalnya. Mereka. Makanya mengingkari sunnah. Wa dzaudu ala an hadzal din, dan wajib seorang membela agama ini. Antum ini sekarang pemuda, antum paham agama yang hak, wajib antum bela. Ada orang yang dia berpendapat atau dia itu menjelek-jelekan dakwah yang hak, kita bela. Iya. Bukan kita jelek-jelekan juga dakwah mereka, bukan. Naam. Wa idharuhu bil madhar al-la'iq bihi, dan kita tampakkan agama Islam dengan al-madhar al-la'iq. Is mana madhar? Hah? Madhar. Pemandang, iya, maksudnya ya yang jangan letterlek lah, fenomena yang bagus sedikit. Apa? Tampilan, ya, dengan tampilan yang layak untuk Islam. Walaqad manallahu ala ummati Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ikmal dinina wa itmami ni'matihi 'alaiha wa ridahu 'anha bil Islam alladhi la yaqbalu dinan siwah. Dan juga sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memberikan nikmat kepada umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan nikmat apa? Nikmat disempurnakannya agama, disempurnakannya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Disempurnakan agama ini nikmat, ikhwan ya. Antum ini sekarang sedang menuju ke akhirat semuanya. Mau atau tidak, antum pasti akan sampai kepada akhirat. Ya, mau atau tidak, antum bahkan ya bakal meninggal nanti. Antum bakal menemui apa yang namanya akhirat. Itu mau atau tidak mau, pasti. Ketika antum bakal menemui akhirat, dan akhirat itu tempat kembalinya nanti cuma dua. Kalau nggak surga ya neraka. Dan orang kalau otaknya masih nyala, masih nggak sedeng nih akalnya, kalau ditanya sama dia mau masuk surga apa neraka, apa jawabannya? Surga. Jangankan yang waras, yang sedikit nggak waras aja kita tanya mau surga apa neraka? Surga. Tapi jalan menuju surga kan butuh apa? Ilmu. Jalan menuju surga butuh namanya pemahaman. Tidak mungkin kita jalan ke surga Anda pakai ilmu agama. Ya, sebagaimana yang kita sering contohkan. Jalan ke Abu Bakar aja harus punya apa? Ilmu. Antum ke Abu Bakar nih nggak punya ilmu tentang jalanan menuju Abu Bakar, antum nyampe kemana? Penajam. Kok nggak nyampe Abu Bakar? Tahu-tahu ada ini apa? Pelabuhan. Iya nggak? Iya. Ini bicara Abu Bakar, sini di Kandilo Abu Bakar. Kita butuh apa? Ilmu. Masa ke surga nggak pakai ilmu? Makanya disempurnakannya agama kita, ajaran agama kita itu adalah nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri. Dengan apa cara mensyukurinya, ikhwan? Belajar. Dengan belajar agama Islam, bukan kita main terus. Harus belajar dikit-dikit, kita belajar, enggak apa-apa. Wa ridahu anha bil Islam, dan Allah Azza wa Jalla telah ridha
Naam. Dengan agama Islam, yang mana tidak ada agama yang diterima kecuali agama Islam ini. Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini saya telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan saya sempurnakan atas kalian nikmat yang saya berikan, dan saya ridha kepada kalian Islam sebagai agama untuk kalian. Ikmaluddin bima'na la yahtaj ila ziyadah. Disempurnakannya agama Islam maknanya apa? Tidak butuh lagi tambahan, tidak butuh inovasi, tidak butuh apa yang namanya apa? Aish apa dulu? Apa inovasi dulu? Motivasi. Ya Allah. Apa inovasi? Masya Allah. Apa? Menyalah abangku. Baik ikhwan, jadi agama Islam tidak butuh tambah-tambahannya. Lafzul ikmal yadullu 'alal kamal, nihayatul kamal. Naam. Wa qala ta'ala, dan Allah azza wa jalla berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak, niscaya kalian akan terpecah. Ya, akan terpecah belah jalan dari jalan-jalan yang lurus, dari jalan yang lurus. Kalau kita perhatikan di sini, kata sirat al-mustaqim itu mufrad. Menunjukkan sirat al-mustaqim itu cuma satu jalan, ya. Jalan yang lurus itu cuma satu, kebenaran itu cuma satu, al-haq cuma satu. Paham? Nah, sisanya ketika dilarang untuk mengikuti jalan yang selain dari al-mustaqim, menggunakan kata jamak, subul. Menunjukkan kesesatan itu sangat banyak. Menunjukkan apa? Kesesatan jalannya sangat banyak. Maka antum harus berhati-hati dari jalan yang kesat. Ini ayat ini Masya Allah ya, sangat ajaib. Pada saat itu ada hadis dari Nabi SAW, khatta Nabi SAW khattata. Nabi SAW dulu pernah membuat garis. Paham? Kemudian melurus. Paham? Kata Nabi SAW, Nabi membawakan ayat ini, wa anna hadha sirati mustaqima. Ini adalah jalanku yang lurus. Kemudian setelah itu Nabi membuat jalan yang lainnya, cabang. Wala tattabi'us subul. Janganlah kalian ikuti jalan yang ini, jalan yang akan memecah belah kalian. Dan di setiap jalan ada syaitan yang menyuruh kepada jalan tersebut. Makanya banyak orang yang sesat. Kenapa? Karena setiap jalan kesesatan yang banyak ada syaitan yang menyuruh. Ya. Walaupun terkadang al-haq sangat jelas, betul enggak? Apa? Perhatikan anu mana di sini mana kosong teman. Jangan-jangan ngapa ngeliatin dia tuh? Iya makanya. Perhatikan ikhwan ya. Hasyiah nomor 3. Atau hasyiah nomor 4 langsung ya. Al-hasyiah rabi'ah, ar-raqam rabi', anna hadhihi al-ahkam allati ja'at fi kitabillah wa awdahahu Allah hiya tariqul musil bal hiya aqrabut turuq wa aqsarut turuq al-musilatu
atau al-musilati ila ridwanillahi azza wa jalla. Hukum-hukum ini yang datang di dalam Al-Qur'anul Karim yang Allah azza wa jalla telah jelaskan tentangnya, dia merupakan jalan yang al-musil, yang bisa menyampaikan antum kepada tujuan. Jadi kalau antum mau tujuan antum selamat, mau sampai tujuan dengan selamat, maka tidak ada cara kecuali antum ikuti jalan ini. Tidak ada cara yang lain. Bal hiya aqrabut turuq, bahkan jalan yang telah Allah berikan kepada kita adalah jalan yang paling dekat untuk menuju tujuan kita. Ya, perhatikan ikhwan ya. Aqsarut turuq al-musilah ila ridwanillah. Jalan yang sangat singkat yang bisa menyampaikan seorang kepada ridhonya Allah azza wa jalla. Antum hidup di dunia tidak ingin ridho Allah azza wa jalla, maka kita adalah orang yang sangat bodoh. Anak katakan, ya, seorang tidak menginginkan ridho Allah azza wa jalla, dia adalah orang yang sangat jahil murakkab, ya, jahil bin jahil. Naam. Pasti semua orang ketika ditanya mau atau tidak mendapatkan ridha Allah azza wa jalla, pasti dia menjawab apa? Mau. Karena orang yang telah diridhoi oleh Allah azza wa jalla, dia adalah orang calon penghuni neraka, penghuni surga. Neraka, salah. Ya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah azza wa jalla. Dan yang lain-lainnya. Banyak ketika orang mendapatkan ridhanya Allah azza wa jalla, sangat banyak perkara yang akan mereka raih. Maka bagaimana cara mendapatkan ridha Allah azza wa jalla? Belajar caranya, belajar agama, belajar bagaimana jalan yang lurus. Sekarang kalau kita tidak belajar, kita nggak bakal tahu jalan lurus. Ya, kita tidak belajar nih, tidak akan tahu kita jalan lurus. Anda udah belajar tetapi nggak tahu-tahu, ya nggak perhatikan, nggak tahu-tahu. Ya, maksudnya belajar tuh diperhatikan juga, dilihat, fokus. Walidzalika qala subhanahu, oleh karena Allah azza wa jalla berfirman, wala tattabi'us subul, janganlah kalian ikuti jalan-jalan, ay at-turuqul mukhalifah li hadzal shiratal mustaqim. Maksudnya jalan-jalan yang menyelisihi jalan yang lurus ini. Fatafarraqa bikum an sabilihi, fatatasha'ab, ya, fatatasha'aba bikum at-turuq was-subul wa tadillun an ma'rifati hadzal tariq aw an ma'rifati hadzal shiratal mustaqim. Maka kalian akan bercerai-berai, ya. Maka jalan-jalan akan bercerai-berai. Kalian akan bercerai-berai di jalan tersebut. Bingung. Kalian akan bingung ketika kalian tidak mengikuti jalan yang lurus ini. Dan kalian akan tersesat dari mengetahui jalan yang lurus ini. Betul, Ikhwan. Kalau antum tidak memahami Al-Quran Sunnah sesuai pemahaman para salaful ummah, para salafus salih, antum tidak memahami thariq mustaqim, maka pasti antum akan mendapatkan kebingungan. Paham? Antum akan mendapatkan kebingungan yang sangat nyata di dalam agama ini. Kayak tadi kita contoh tentang asma wa sifat. Banyakkah orang yang bingung? Banyak. Bahkan dikatakan oleh Syekh Utsaimin, ini merupakan penyimpangan yang sangat banyak dalam perkara asma wa sifat. Kenapa mereka bisa menyimpang? Mereka tidak mencukupi pemahaman mereka di atas pemahaman para salaf. Sekarang ana tanya sama antum, para salaf udah memahaminya belum dari dulu sama kita? Para salaf udah pada paham belum dari dulu tentang agama ini? Agama udah sempurna belum? Udah. Agama udah sempurna. Mereka udah paham semua tentang agama ini. Tentang akidah, apalagi akidah nggak ada yang baru, istilahnya akidah sempurna dari dulu. Adanya kesesatan yang banyak menunjukkan mereka
tidak kembali ke jalan yang salaf. Makanya kalau ada akidah baru, keyakinan sesat, kembalikan ke keyakinan salaf. Ya, cukup insyaallah. Makanya kata Ibnu Mas'ud sebagaimana kita akan bawakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ittabi'u, ikutilah, oleh kalian ikuti. Janganlah kalian berbuat bid'ah, kalian telah dicukupi. Udah cukup, tenang aja. Jalan yang lurus sudah cukup. Tidak perlu jalan-jalan yang lainnya, subul, tidak perlu. Naam. Hakadha ikhwan. Yaqulul Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa hadza, dan ini, li'anna tariqal musila ila Allah wahidun, karena jalan seorang untuk bisa sampai kepada Allah cuma satu. Antum ngomong katanya mau masuk surga, ikutin jalan Allah yang satu ini. Ngomong katanya mau selamat dari neraka, belajar. Ya. Bukan main. Main ada masanya. Paham? Di majelis ilmu antum masih main, berarti antum memang enggak ada niat untuk belajar ilmu. Di majelis ilmu antum masih tidak perhatikan, nengok sini, berarti memang antum tidak ada niat untuk belajar ilmu agama sama sekali. Kalau di majelis ilmu aja masih main, enggak perhatikan, apalagi di luar majelis. Tidak akan dia perhatikan agama Islam. Tidak akan dia perhatikan yang namanya pelajaran agama. Paham? Celangak sono, celangak sini, ya dan billah. Nah, jalan menuju Allah Azza wa Jalla satu. Wa huwa ma ba'atha bihi rusulah, itu adalah jalan yang dengannya Allah mengutus para rasul. Ikutin jalan Rasul, mau selamat. Selesai berkata. Wa anzala bihi kutubah, yang Allah dengannya turunkan kitab-kitabnya. Wa la yasilu ilaihi ahadun illa min hadzal tariqi, dan tidak ada satupun orang sampai kepada Allah Azza wa Jalla kecuali dengan jalan yang ini, jalan yang dibawa Rasul SAW. Kita selaku umat Nabi SAW enggak akan bisa sampai kepada Allah dengan selamat kecuali kita ikutin jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan jalan apa? Jalan mimpi. Saya mah udah enggak perlu ikutin Rasul, saya udah ketemu Allah di mimpi. Saya punya syariat nih dari Allah, dari mimpi saya ketemu sama Allah. Rasul udah enggak zaman, udah dari dulu. Ada yang kayak gitu loh. Alhamdulillah. Mereka membagi yang namanya ada hakikat, ada ma'rifat, ada syariat. Syariat ini buat orang-orang yang masih cetek ilmunya, yang masih cetek ibadahnya, dia syariat. Paham? Makanya masih mengamalkan ilmu, mengamalkan sholat, masih zikir, masih haji, masih umroh, itu syariat, itu tingkatannya. Ya. Hakikat itu udah naik dikit. Kalau ma'rifat, udah ma'rifat nih, udah ada perlu ibadah lagi sama Allah, cukup bagi dia. Karena udah ma'rifat, udah kenal Allah dia. Mereka punya dalil enggak? Punya, ikhwan. Wa'budullah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Azza wa Jalla sampai datang kepada kalian keyakinan. Kata mereka apa? Ma'rifat. Kapan kita sampai derajat ma'rifat, telah yakin mengenal Allah Azza wa Jalla, udah enggak usah ibadah. Wali ini namanya, udah sampai derajat wali. Kalau sampai derajat ma'rifat, wali setan iya. Sekarang yang paling kenal Allah siapa? Rasulullah yang paling kenal Allah, Rasulullah SAW. Bahkan Rasul mi'raj ke atas. Ya, Isra mi'raj ke atas Rasul. Mi'raj ke Sidratul Muntaha, ketemu Allah Azza wa Jalla. Apakah setelah itu Rasul langsung berhenti sholat? Justru itu baru awal mula syariat apa? Sholat. Bahkan Rasul ketika ingin wafat nih,
beliau berkata apa? As-shalah, as-shalah, as-shalah wa ma malakat aymanukum. Perhatikanlah salat kalian. Perhatikanlah salat kalian, perhatikanlah salat kalian. Dan perhatikanlah budak-budak kalian. Rasul masih memberikan wasiat kepada kita untuk perhatikan salat dalam keadaan ingin wafat. Kurang kenal apa Nabi dengan Allah Azza wa Jalla, utusan Allah. Ya. Ini datang-datang orang dari mana baik ngomong, saya udah ma'rifat, wali ini wali. Wali dari Citayam. Tahu Citayam? Oh, daerah Citayam itu tempat kita, Depok. Wali dari Citayam. Tahu Citayam itu? Pasar tempatnya. Dekat stasiun kereta. Dekil, muncul wali di situ. Wan Sehon namanya. Wali Habib Syehon katanya, yang suka coret-coret apa? Mobil. Tahu kan tuh? Viral itu kan, suka coret-coret mobil. Beli mobil pakai duit dari Hong Kong. Beli mobil pakai duit. Di mana laku beli mobil pakai duit? Di mana? Tunjukin anak, biar Anda beli juga. Ini kan penipuan ya kan? Ya. Kata mereka apa? Itu dia tuh doanya terkabulkan loh. Ada cerita khurafat dari sebagian mereka. Ana pernah dengar ada seorang ibu-ibu yang datang ke Wali Syehon minta doain supaya anaknya apa? Otaknya pintar, anaknya otaknya encer. Betul didoain dan terjadilah anaknya doa. Anaknya apa? Otaknya encer. Maksudnya apa? Kelindes kereta. Anaknya palanya kelindes sama mobil truk, jadinya encer. Maksudnya apa kan? Hah? Ini kok ya? Kalau Anda percaya sana enggak. Jangan sampai, maksudnya kalau jangan sampai kita salah doa, salah ngomong. Katanya corona juga apa? Corona yang ngilangin dia. Gimana cara ngilanginnya? Corona? Tahu nggak tuh? Jeruk ditusuk-tusuk, pakai tusukan gigi, kan banyak tuh ya. Jadi bulat kayak corona kan, ditaruh di kolam, mau biarin dia ngalir, ntar hilang corona. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Itu bukan jalan Allah. Jalan Allah jelas, jalan Rasulullah SAW. Udah jelas pokoknya. Walau atan nas min kulli tariqin wastaftahu min kulli babin fatturuq alaihim masdudatun. Kalau seandainya manusia datang dari setiap jalan, wastaftahu min kulli babin, dan mereka berusaha membuka setiap pintu jalan tersebut, fatturuq alaihim masdudah, maka jalan atas mereka itu tetap tertutup, tetap jalannya terkunci dan buntu, tidak akan bisa. Wal abwabu alaihim mughlaqatun, dan pintu-pintu akan tertutup atas mereka, tidak akan bisa. Illa min hadzal tariqil wahid, kecuali dengan jalur yang satu ini. Fa innahu muttasilun billah musilun ilaih, sesungguhnya jalan ini adalah jalan yang nyambung kepada Allah dan akan sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Hasyiah nomor 1, bahwa aisaru turuq wa akhsaru turuq, ini adalah jalan yang paling mudah dan jalan yang paling ringkas. Kalau ini jalan yang paling mudah, ngapain orang pakai repot-repot pakai cara jalan yang lainnya? Ya. Faman salaka ghaira hadzal tariq falan yasila ila ridwanillah wa huwal jannah. Tuh. Kalau dia tidak berjalan, atau kalau dia berjalan selain daripada jalan ini, dia enggak akan sampai kepada ridho Allah Azza wa Jalla, yaitu surganya. Jadi ridho Allah berbuah surga. Antum masuk surga harus cari ridhonya Allah Azza wa Jalla. Wa innama sayadillu bihi tariqul ladzi taba'ahu ila ma la tuhmadu uqbahu
Ya, sesungguhnya dia akan tersesat dengan hal tersebut. Nah, dia akan tersesat di suatu jalan yang dia ikuti. Yang mana jalan tersebut apa? Akan menghantarkan dia kepada perkara yang akibatnya yang akhirnya tidak akan ada sedikit pun ujian di situ. Hinaan yang ada. Yang ada hanya kehinaan buat dia. Ya dan billah. Nah, ini sedikit dari bacaan kita malam kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan katsiran ila huna walhamdulillahirabbil alamin.